Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Kebakaran di permukiman padat penduduk Kota Banjarbaru menghanguskan 6 rumah. Wanita Parubaya ditemukan tewas, korban diduga dibunuh suaminya. Buron selama 6 tahun, terpidana penipuan dan pemalsuan surat diringkus kejaksaan. Permukiman padat penduduk di kawasan Sungai Tiung, Cempaka, Kota Banjarbaru terbakar pada Rabu malam. Anggota pemadam kebakaran bersama warga sekitar bahu-membahu memadamkan api. Meski terkendala akses sempit dan minimnya air, api dapat dipadamkan dalam waktu 30 menit. Kebakaran ini menghanguskan 6 rumah, 4 diantaranya rusak berat dan 2 rusak ringan. Ini rumah pian habis loh, Bang? Ini separuh. Ada berapa buah rumah, Bang, totalnya, Bang, yang habis ini, Bang? 4 kan habis lalu tuh, 4 minyak. 4, Bang, lah. Sementara guring di mana nih, Bang? Oh, ada di sana kayak lo. Ngungsi, Bang, lah. Bu, bisa dijelaskan, Bu, untuk kejadian kebakaran di wilayah pian ini, Bu, dari pukul berapa tadi, Bu? Kalau kejadiannya kita tahu pasti, Bang. Yang jam 11-an, jam 11 mulai api. Enggak. Ada berapa buah rumah, Bu, yang kebakar, Bu? Yang kebakar ada 6. Enggak. Yang rusak total? Yang rusak total 4. Yang separuh 2. Terus, Bu, dari pihak pemerintah kelurahan sendiri atau desa sendiri, Bu, rencananya bantuan seperti apa, Bu, yang akan dikasihkan kepada para korban, Bu? Tadi itu Pak Wali langsung ke dinas sosial. Belum tahu lagi dari kelurahan, kami baru datang ngirim-ngirim masih. Sementara para korban tinggal di mana, Bu? Ada di tempat koleganya. Ada Apa sebagian di rumah RT ada. rencananya ini buat posko, Bu, atau apa, Bu? Pasti dibuat posko. Dibuat posko lah. Iya. Sementara. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran belum diketahui. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Harta benda korban kebakaran di kawasan Sungai Tiung, Cempaka, Kota Banjarbaru, ludes dilahap si jago merah. Warga yang terdampak kebakaran Kamis siang mengais puing-puing rumah, berharap dapat menemukan barang berharga mereka. Salah satu korban, Hikmah, mengaku hanya dapat menyelamatkan cincin dan sebagian benda-benda kecil. Ada nang utas-utas anu tuh sudah selamat, dia bawa sudah. Nah, saat kebakaran itu Pin berada di mana, Cil? Di rumah. Di rumah, jadi belum sempat langsung besar ke apinya, kan, Pak? Langsung besar. Oh, jadi kan sempat barang diselamatkan lah. Artis FTV Amar Zoni yang kebetulan berada di Kota Banjarbaru kunjungi korban kebakaran bersama Wali Kota Aditya Mufti Arifin. Mereka juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk meringankan beban para korban. Sekitar 6 kepala keluarga menjadi korban dari kebakaran ini. Jadi pada hari ini kita menyampaikan ada matras, family kit, terus juga ada terpal, peralatan dapur keluarga, makanan anak, terus juga ada tempat makanan, kasur lipat, paket sandal, peralatan anak-anak, dan makanan anak-anak begitu. Jadi alhamdulillah sudah tersalurkan. Semoga ini bisa meringankan beban dari para korban, kepala keluarga yang menjadi korban kebakaran pada tadi malam. Jadi
Jadi kan dari rumah beliau asal apinya berasal, jadi kita minta keterangan bagaimana sih kronologis apinya. Sementara masih ada di polsek, masih kita periksa sebentar. Kalau yang itu Pak, tadi kabarnya apakah benar ada penghadangan terhadap BPK yang ingin memadamkan api di sini Pak? Oh tidak benar itu. Tidak ada penghadangan karena memang gang yang sempit ini kan, jadi orang banyak mungkin tabrak-tabrakan mungkin Harus diatur. Harus diatur. Gitu. Kebakaran di Sungai Tiung Cempaka menghanguskan 6 rumah yang dihuni 7 keluarga. Dari hasil penyelidikan, polisi menyimpulkan sementara kebakaran disebabkan korsleting. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pedagang pasar Cempaka Banjarmasin Tengah digegerkan dengan penemuan jasad wanita paruh baya bernama Fatmawati pada Kamis siang. Ada sejumlah luka memar dan berdarah di bagian wajah hingga leher perempuan berusia 50 tahun itu. Wanita yang berprofesi sebagai penjaga malam pasar ini diduga tewas dibunuh suaminya. Pria berinisial MA itu didapati dalam keadaan mabuk di tempat kejadian perkara atau TKP. Pasangan suami istri tersebut diketahui kerap bertengkar. Ada bagian lebam di dada dan di muka, dan di sedikit di bawah leher itu ada sedikit luka gores. Itu kami masih up dari bawah rumah sakit untuk menunggu visum dari dokter. Untuk barang bukti yang diamankan apa Jan? Untuk barang bukti kami amankan berupa botol minuman, bekas minuman ya, alkohol, campuran buku 5 juga ada, terus kemudian spon tadi bekas ada darah-darah itu bekas amankan. Untuk sementara ini sudah ada orang yang diamankan, kan sudah diketerangan terkait masalah itu. Untuk yang kami amankan ada itu 1 orang, itu merupakan dari keterangan warga sekitar, merupakan suami dari korban, jadi kami amankan terlebih dahulu. Saksi-saksi ada berapa orang kesana? Untuk saksi lain pada yang saksi lain mungkin warga yang melapor tadi sudah kami mintain keterangan juga. Jasad korban dievakuasi tim relawan ke rumah sakit untuk divisum. Suaminya digiring petugas ke Mapolsek Banjarmasin Tengah. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Kebakaran di permukiman padat penduduk Kota Banjarbaru menghanguskan 6 rumah. Wanita paruh-baya ditemukan tewas, korban diduga dibunuh suaminya. Buron selama 6 tahun, terpidana penipuan dan pemalsuan surat diringkus Kejaksaan. Terpidana kasus penipuan dan pemalsuan diringkus tim gabungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pria berinisial MI itu disergap di persembunyiannya kawasan Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala pada Kamis dini hari. DPO yang buron selama 6 tahun ini telah divonis hukuman 2 tahun 6 bulan oleh Mahkamah Agung pada 11 Oktober 2016 lalu. Ia terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat dalam transaksi jual beli tanah hingga korbannya rugi 13,5 miliar rupiah. Seperti itu. Dan kemarin pun pada saat saya melakukan giat lapangan bersama dengan tim, memang di alamat domisili yang
diketahui itu memang tidak ada di tempat. Kemudian setelah dilakukan pengecekan dan berdasarkan informasi dari masyarakat, ternyata memang yang bersangkutan terpidana ini sudah berpindah ke alamat lain di daerah Barito, Kuala seperti itu. Dan sampai pada malam tadi, pada Kamis dini hari tanggal 3 Februari 2022, sekitar pukul 2.40, tim intelijen dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dibantu oleh tim intelijen dari Kejaksaan Hulu Sungai Utara berhasil mengamankan terpidana di rumah di tempat persembunyiannya seperti itu. Setelah gelar perkara di Kejari Banjar Kamis pagi, MI diserahkan ke Lapas Kelas 2 Banjarbaru. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemerintah Kalimantan Selatan menggelar pasar murah di Desa Sungai Landas, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Kamis siang. Ratusan liter minyak goreng kemasan dan gas LPG 3 kg di pasar ini ludes diserbu warga dalam waktu kurang dari 30 menit. Pasar murah digelar untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng dan gas bersubsidi yang terjadi di Kabupaten Banjar dalam beberapa pekan terakhir. Kelangkaan membuat harga minyak di pasaran mencapai Rp20.000 per liter, sedangkan LPG 3 kg berkisar Rp25 hingga Rp35.000 per tabung. Pasar murah sekaligus operasi pasar minyak goreng dalam rangka menyikapi tingginya harga-harga di pasaran, baik itu gula maupun minyak goreng. Harga minyak goreng di pasar murah ini Rp14.000 per liter, sedangkan gas melon Rp17.500 per tabung. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Meski ditolak warga, revitalisasi Pasar Batuah Banjarmasin akan tetap dilaksanakan pemerintah setempat. Pemerintah bersama warga Pasar Batuah melakukan mediasi tertutup di Balai Kota pada Rabu sore. Wali Kota Ibnu Sina mengatakan, warga meminta revitalisasi dibatalkan karena mereka telah lama tinggal di pasar tersebut. Ia menegaskan permintaan warga tidak dapat dikabulkan dan revitalisasi akan tetap dilaksanakan. Intinya adalah bahwa warga ingin agar proyek revitalisasi Pasar Batuah ini dibatalkan. Apa alasan pembatalannya? Ya kan, karena mereka sudah mendiami. Kemudian kami sampaikan bahwa termasuk dengan Wakil Ketua Dewan Pak Sugiatno bahwa program pemerintah kota ini harus dilaksanakan karena revitalisasi pasar itu sudah menjadi program. Kalau kemudian minta dibatalkan rasanya tidak mungkin. Tinggal kita carikan adalah win-win solution. Solusinya seperti apa? Kalau seandainya warga setempat punya alas hak, silakan sampaikan. Itu akan lebih memudahkan bagi kota, bagi Pemko untuk misalnya ganti rugi. Lelang pembangunan dan pengosongan lahan Pasar Batuah akan dimulai pada Maret mendatang. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Polisi pemerkosa mahasiswi di Kota Banjarmasin Bribka BT akhirnya dipecat. Bribka BT menjalani upacara pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH di halaman Mapolresta Banjarmasin pada Sabtu pagi. Pemerkosa mahasiswi magang itu sudah menjalani sidang kode etik pertama pada Desember 2021 lalu dan divonis PTDH. Terdakwa sempat mengajukan banding namun putusan sidang tetap sama. Selain dipecat, Bribka BT juga bakal dipenjara.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memvonisnya 2 tahun 6 bulan. Truk bermuatan pasir tercebur ke sungai saat melintasi jembatan Kompleks Geraha Sejahtera 4 kawasan Martapura Lama, Sungai Lulut, Kabupaten Banjar pada akhir pekan lalu. Peristiwa ini bermula saat truk hendak mengantar pesanan pasir di kompleks tersebut. Ketika melintasi jembatan di depan perumahan itu, truk tiba-tiba terjungkal dan langsung tercebur ke sungai. Beruntung sang sopir bernama Tono selamat karena warga sekitar langsung menolongnya. Salah satu warga, Joni, mengatakan pemesan pasir maupun sopir seharusnya melapor kepada ketua RT terlebih dahulu. Menurutnya kondisi jembatan memang sudah lapuk sehingga tidak bisa dilintasi kendaraan bertona seberat. Peristiwa ini mengakibatkan pagar pembatas dan pipa PDAM di samping jembatan patah. Suplai air bersih di kompleks ini pun terganggu. Belasan siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri 1 Kota Banjarmasin positif COVID-19. Dari hasil tes usap, siswa terkonfirmasi COVID-19 berjumlah 13 orang. 12 diantaranya melakukan isolasi mandiri karena tanpa gejala, sedangkan 1 lainnya dirawat di rumah sakit. Mencegah penyebaran meluas, petugas menyemprot disinfektan di SMPN 1 pada Senin siang. Kadisdik Totok Agus Daryanto menjelaskan, sekolah yang siswanya terpapar COVID-19 diminta menghentikan sementara pembelajaran tatap muka PTM. Para siswa akan mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara daring selama sepekan ke depan. Selain di SMP Negeri 1, 2 siswa dari SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 19 juga telah dites usap. Satu lagi siswa sekolah menengah pertama SMP di Kota Banjarmasin terpapar COVID-19. Setelah 15 siswa dari SMP 1, SMP 2, dan SMP 19, kini 1 siswa SMP 6 juga positif COVID-19. Pembelajaran tatap muka PTM di sekolah ini pun dihentikan sementara waktu. PTM diganti dengan pembelajaran jarak jauh PJJ secara daring selama sepekan. SMP 6 akan meminta bantuan Puskesmas Sungai Mesa untuk mencegah meluasnya penularan. Minyak goreng curah langka di pasar tradisional Kabupaten Banjar. Terpantau Rabu siang, stok minyak curah kosong di Pasar Batuah Martapura. Pedagang mengatakan kekosongan sudah terjadi sejak 10 hari terakhir karena belum ada pasokan dari distributor. Pemerintah telah menetapkan harga minyak goreng curah Rp11.500 pada 1 Februari lalu. Kebakaran di permukiman padat penduduk Kota Banjarbaru menghanguskan 6 rumah. Wanita Parubaya ditemukan tewas, korban diduga dibunuh suaminya. Buron selama 6 tahun, terpidana penipuan dan pemalsuan surat diringkus kejaksaan.
Permukiman padat penduduk di kawasan Sungai Tiung, Cempaka, Kota Banjarbaru terbakar pada Rabu malam. Anggota pemadam kebakaran bersama warga sekitar bahu-membahu memadamkan api. Meski terkendala akses sempit dan minimnya air, api dapat dipadamkan dalam waktu 30 menit. Kebakaran ini menghanguskan 6 rumah, 4 diantaranya rusak berat dan 2 rusak ringan. Ini rumah pian habis loh, Bang. Ini separuh. Ada berapa buah rumah, Bang, totalnya, Bang, yang habis ini, Bang? 4 kan habis lalu tuh nah, 4 minyak. 4, Bang lah. Sementara goreng di mana nih, Bang? Oh, di sana kayak lo. Ngungsi, Bang lah. Bu, bisa dijelaskan, Bu, untuk kejadian kebakaran di wilayah pian ini, Bu, dari pukul berapa tadi, Bu? Kalau kejadiannya kita tahu pasti, Bang. Yang jam 11-an, jam 11 mulai api. Enggak. Ada berapa buah rumah, Bu, yang kebakar, Bu? Yang kebakar ada 6. Yang rusak total? Yang rusak total 4, yang separuh 2. Terus, Bu, dari pihak pemerintah kelurahan sendiri atau desa sendiri, Bu, rencananya bantuan seperti apa, Bu, yang akan dikasihkan kepada para korban, Bu? Tadi itu Pak Wali langsung ke dinas sosial, belum tahu lagi dari kelurahan kami, baru datang ngirim-ngirim masih. Sementara para korban tinggal di mana, Bu? Ada di tempat koleganya, ada Apa sebagian di rumah RT ada. rencananya dibuat posko, Bu, atau apa, Bu? Mesti dibuat posko. Dibuat posko lah. Iya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran belum diketahui. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Harta benda korban kebakaran di kawasan Sungai Tiung, Cempaka, Kota Banjarbaru, ludes dilahap si jago merah. Warga yang terdampak kebakaran Kamis siang mengais puing-puing rumah, berharap dapat menemukan barang berharga mereka. Salah satu korban, Hikmah, mengaku hanya dapat menyelamatkan cincin dan sebagian benda-benda kecil. Ada nang utas-utas tuh sudah selamat, dia bawa sudah. Nah, saat kebakaran itu Pian berada di mana, Cil? Di rumah. Di rumah, jadi belum sempat langsung besar ke apinya, kan, Pak? Langsung besar. Oh, jadi kan sempat barang diselamatkan lah. Artis FTV Amar Zoni yang kebetulan berada di Kota Banjarbaru kunjungi korban kebakaran bersama Wali Kota Aditya Mufti Arifin. Mereka juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk meringankan beban para korban. Sekitar 6 kepala keluarga menjadi korban dari kebakaran ini. Jadi pada hari ini kita menyampaikan ada matras, family kit, terus juga ada terpal, peralatan dapur keluarga, makanan anak, terus juga ada tempat makanan, kasur lipat, paket sandal, peralatan anak-anak, dan makanan anak-anak begitu. Jadi alhamdulillah sudah tersalurkan. Semoga ini bisa meringankan beban dari para korban, kepala keluarga yang menjadi korban kebakaran pada tadi malam. Jadi kan dari rumah beliau asal apinya berasal, jadi kita minta keterangan bagaimana sih kronologis apinya. Sementara masih ada di polsek, masih kita periksa sebentar. Kalau yang itu Pak, tadi kabarnya apakah benar ada penghadangan terhadap BPK yang ingin memadamkan api di sini, Pak? Oh tidak benar itu. Tidak ada penghadangan karena memang gang yang sempit ini kan, jadi orang banyak mungkin tabrak-tabrakan mungkin harus diatur. Gitu. Kebakaran di Sungai Tiung, Cempaka menghanguskan 6 rumah yang dihuni 7 keluarga. Dari hasil penyelidikan, polisi menyimpulkan sementara kebakaran disebabkan korsleting. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pedagang pasar Cempaka, Banjarmasin Tengah digegerkan dengan penemuan jasad wanita paruh baya bernama Fatmawati pada Kamis siang. Ada sejumlah luka memar dan berdarah di bagian wajah hingga leher perempuan berusia 50 tahun itu. Wanita yang berprofesi sebagai penjaga malam pasar ini diduga tewas dibunuh suaminya.
pria berinisial MA itu didapati dalam keadaan mabuk di tempat kejadian perkara atau TKP. Pasangan suami istri tersebut diketahui kerap bertengkar. Memang ada bagian lebam di dada dan di muka, dan di sedikit di bawah leher itu ada sedikit luka gores. Itu kami masih up dari rumah rumah sakit untuk menunggu visum dari dokter. Untuk barang bukti yang diamankan apa Jan? Untuk barang bukti kami amankan jadi berupa botol minuman, bekas minuman ya, alkohol, campuran buku 5 juga ada, terus kemudian spon tadi bekas ada darah-darah itu kami amankan. Untuk sementara ini sudah ada orang yang diamankan, sudah di keterangan terkait masalah itu. Untuk yang kami amankan ada itu 1 orang, itu merupakan dari keterangan warga sekitar, merupakan suami dari korban, jadi kami amankan terlebih dahulu. Saksi-saksi ada berapa orang kesehatan? Untuk saksi lain pada yang saksi lain mungkin warga yang melapor tadi sudah kami mintain keterangan juga. Jasad korban dievakuasi tim relawan ke rumah sakit untuk divisum. Suaminya digiring petugas ke Mapolsek Banjarmasin Tengah. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.